Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui setiap pribadi kami yang hadir dalam Zoom meeting ini, bagaimana kondisi kerohanian kami, bagaimana relasi kami dengan Engkau saat ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat menjamah hati kami ketika kami membahas tentang tema ini, biarlah Roh-Mu sendiri yang boleh menjamah dan berbicara kepada setiap kami, memulihkan kami, sehingga melalui materi pada malam hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi sungguh dapat mengambil bagian di dalam diri kami dan kerohanian kami, sehingga setiap kami memiliki satu pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, ketika membahas tentang spiritual dehydration atau kekeringan rohani. Nah, teman-teman siapa di sini yang pernah mengalami spiritual dehydration ini? Kalau teman-teman pernah mengalaminya, boleh kasih emoticon atau kasih reaction atau kasih boleh jawab di chat ya, supaya saya bisa tahu apakah kita pernah mengalami yang namanya spiritual dehydration. Kalau saya sendiri, saya mengatakan saya pernah mengalami spiritual dehydration. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting ini pernah mengalami spiritual dehydration? Kalau pernah, silakan bilang katakan ya gitu di kolom chat, atau kalau enggak, katakan tidak gitu ya. Atau memberi reaction dengan jempol atau apa di kotaknya gitu ya. Teman-teman boleh lakukan. Saya tunggu teman-teman ya. Apakah pernah atau tidak? Nggak usah malu. Saya sendiri pun mengatakan ketika mempersiapkan bagian ini, saya bergumul. Karena saya dapat mengatakan saya juga sedang atau berada di dalam hal ini gitu ya, spiritual dehydration. Nah, bagaimana dengan kondisi teman-teman sendiri? Apakah kita sama-sama memiliki pergumulan yang sama? Teman-teman boleh berespon sehingga saya tahu. Jangan sampai ini hanya menjadi pergumulan saya, sedangkan teman-teman tidak memiliki pergumulan yang ada gitu ya, atau tidak pernah mengalami sehingga pembahasan kita pada malam hari ini tuh boleh kena gitu ya. Teman-teman boleh kasih responnya, saya tunggu. Oke, ada ya. Pernah mengalami, thank you gitu ya. Nah, berarti saya tidak sendirian ya. Saya bersyukur saya tidak sendirian mengalami yang namanya spiritual dehydration. Nah, teman-teman, tapi anggapannya banyak orang mengatakan bahwa kekeringan rohani itu hanya berlaku bagi jemaat, tidak berlaku bagi para aktivis atau rohaniawan. Oh iya, kekeringan rohani itu bagi yang datang atau sebagai jemaat biasa gitu ya, yang dia itu tidak punya kesibukan gitu ya, atau dia tidak melakukan pelayanan gitu, atau dia hanya sebagai jemaat yang datang datang beribadah atau mengikuti persekutuan dan bukanlah seorang yang memiliki jabatan di dalam gereja gitu. Ada yang mengatakan bahwa hanya jemaat yang memiliki kondisi kekeringan rohani. Tetapi pada kenyataannya, para aktivis ataupun rohaniawan, teman-teman, itu juga bergumul. Bahkan para aktivis atau rohaniawan yang terus melakukan khususnya dalam pelayanan konseling juga bisa mengalami yang namanya kekeringan rohani. Atau ada yang beranggapan bahwa kalau sedang melakukan pelayanan itu kita kita bisa mengalami kekeringan rohani. Tapi pada kenyataannya kita bisa lihat bahwa bagi orang-orang yang sedang melakukan pelayanan, bagi orang-orang yang sedang aktif pelayanan, bisa mengalami yang namanya kekeringan rohani. Atau ada yang mengatakan bahwa kekeringan rohani itu akan dialami oleh seseorang yang mengalami pergumulan. Kalau nggak ngalamin pergumulan, hidupnya lancar, itu dia nggak bakal ngalamin kekeringan rohani. Tapi bagaimana kenyataannya? Kenyataannya adalah bahwa ketika
seorang yang semuanya lancar, semuanya tersedia, bahkan mungkin dia tidak mengalami pergumulan yang berat, dia bisa saja mengalami kekeringan rohani. Tapi sebaliknya, ada orang yang sedang mengalami pergumulan rohani, ada orang yang sedang mengalami ke masalah yang berat dalam hidupnya gitu ya. Tapi kekeringan rohani itu tidak dialami, justru rohaninya semakin bertumbuh, semangatnya dalam pelayanan itu semakin berkobar-kobar. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, anggapan bahwa kekeringan rohani itu hanya dialami oleh jemaat, kekeringan rohani hanya dialami ketika seorang tidak sedang melakukan pelayanan, atau kekeringan rohani itu hanya bagi mereka yang eh, tidak sedang mengalami pergumulan, tetapi teman-teman pada kenyataannya hal itu tidaklah benar. Bahwa kekeringan rohani dapat dialami oleh semua orang percaya. Semua orang Kristen dapat mengalaminya. Baik itu mereka sebagai jemaat, sebagai pengurus, sebagai aktivis, ataupun sekalipun seorang rohaniawan seperti saya dan mungkin rekan-rekan di dalam pelayanan full timer, bisa kami mengalami yang namanya kekeringan rohani. Dan juga kekeringan rohani adalah ketika mungkin kita sedang sibuk-sibuknya melayani dengan padatnya pelayanan, kita juga bisa mengalami yang namanya kekeringan rohani. Atau bahkan ketika kita sedang dalam semuanya hal yang lancar, hal yang baik sedang kita alami, semua hal tercukupi, kita bisa saja mengalami kekeringan rohani. Hal ini menyimpulkan bahwa setiap orang percaya, setiap kita tidak akan pernah bisa kebal akan yang namanya kekeringan rohani. Itu sebabnya kita harus mawas diri. Itu sebabnya kita harus selalu berwaspada bagaimana kondisi kerohanian kita. Apakah kita sedang berada dalam kondisi kekeringan rohani, kondisi rohani kita yang dehidrasi, atau kita sedang mengalami kondisi rohani yang dalam pengertian dia subur, dia berkobar-kobar, tidak dalam kondisi yang kering. Nah, itu sebabnya teman-teman pada malam hari ini kalau kita sedang mengalami yang namanya kondisi kerohanian, kita akan belajar melihat apa sih yang harus kita lakukan, atau kita akan mendiagnosa mengapa kita mengalami hal yang demikian. Atau kalau kita tidak sedang mengalami hal ini, apa apa yang menjadi antisipasi untuk kita kelak ketika kita sedang diperhadapkan dengan kondisi kekeringan rohani. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami kondisi kekeringan rohani, setiap kita pasti punya background akar dari kekeringan rohani yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Atau bagaimana gejala yang kita alami atau dampak yang kita alami itu juga bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kekeringan rohani atau dehidrasi spiritual gitu ya, bisa biasa juga disebut dengan malam gelap jiwa atau padang gurun rohani, yang dimana kondisi kerohanian kita itu seperti berada di dalam padang gurun. Kita sedang mengalami satu kondisi di mana keadaan rohani kita itu sedang, walaupun kita sedang berada di dalam, sedang berkobar-kobar melayani Tuhan, sedang sedang aktif di dalam melayani Tuhan gitu ya. Tetapi apa yang kita alami, kita ada satu kekosongan, ada satu keletihan yang kita alami dan rasakan. Kekeringan rohani itu gimana, kondisi di mana kita secara terus-menerus memberi, secara terus-menerus kita keluar dari diri kita gitu. Ada sesuatu yang keluar energi kita gitu ya. Tetapi di dalamnya kita merasa bahwa kita kering, di mana kita tidak kembali mengisi daya. Seperti kalau kita menggunakan handphone gitu ya. Ketika kita menggunakan handphone, handphone kita kalau kita gunakan secara terus-menerus pasti akan kelamaan tuh baterainya habis gitu ya. Gambarannya juga dengan keadaan rohani kita. Ketika rohani kita terus keluar tanpa kita isi dengan sumber daya yang tepat gitu ya. Ada sesuatu, pasti akan sesuatu yang kering, ada sesuatu yang hilang, dan inilah yang menggambarkan keadaan rohani, kekeringan rohani bagi setiap orang percaya. Atau mungkin keadaan di mana kita
kurang bergairah. Kita ketika datang beribadah, kita tidak memiliki lagi semangat. Kita kurang bergairah dalam memuji Tuhan. Kita kehilangan semangat untuk berdoa. Kita jarang sekali lagi membaca firman Tuhan. Bahkan ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan atau ibadah, itu kita mengikutinya sekedar. Ketika keadaan yang ada itu tuh menggambarkan bahwa kita sedang mengalami kekeringan rohani. Relasi kita ada yang berubah dengan Tuhan. Ketika dulu kita memiliki satu kedekatan dengan Tuhan, kita bisa berlama-lama di hadirat Tuhan di dalam penyembahan kita gitu ya. Kita bisa betah untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan, dan kita membaca Alkitab dengan penuh gairah, semangat gitu. Tapi ketika kondisi sebaliknya terjadi, di mana kita tidak lagi memiliki waktu bersama dengan Tuhan, karena kita sibuk sedang melayani, atau kita di tengah-tengah segala padatnya jadwal, apalagi nih sebentar lagi kita ada kegiatan Jumat malam refleksi, Jumat Agung, Paskah. Kondisi itu seringkali bisa membuat seseorang mengalami kekeringan rohani, di mana dengan padatnya jadwal, dengan banyaknya hal-hal yang kita lakukan, bisa saja kita mengalami kekeringan rohani, di mana kita tidak lagi mengisi pada sumber yang tepat. Dan atau kita merasa bahwa kita sedang mengalami kesendirian. Kita mengalami masalah, lalu seakan kita berpikir bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Tuhan tidak ada untuk kita. Kita sedang berjalan sendirian menghadapi pergumulan ini. Keadaan yang ada merasa ditinggalkan oleh Tuhan, itu adalah gambaran gimana seseorang sedang mengalami kekeringan rohani. Nah, mungkin gambaran keadaan ini, itulah yang kita alami saat ini. Di mana ketika mungkin kita dipercayakan untuk satu tugas pelayanan, baik itu mungkin di komisi pemuda atau di dalam pelayanan umum, kita melakukannya tidak ada lagi gairah. Kita melakukan sekedar dan tidak punya lagi passion atau semangat gitu ya untuk melakukannya. Mari kita tanyakan pada Tuhan bahwa kita bisa sedikit peka bahwa saat ini saya sedang mengalami kekeringan rohani. Atau ketika kita sudah, kok udah lama ya saya nggak berdoa dengan Tuhan. Berdoa, ya mungkin kita berdoa bangun tidur, kita berdoa, ya Tuhan pimpin saya dalam menjalani hari ini gitu ya. Atau ketika kita makan, berdoa-berdoa yang demikian mungkin kita dalam setiap hari kita lakukan. Tapi waktu khusus kita berdua dengan Tuhan gitu ya. Kita mencurahkan isi hati kita mungkin tidak hanya meminta gitu ya untuk Tuhan menyertai, untuk memberkati kita. Mungkin kita sekedar bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan begitu ya. Kita tidak lagi memiliki waktu itu bersama dengan Tuhan. Indahnya waktu bersekutu dengan Tuhan tidak lagi kita miliki. Sehingga ketika kita berdoa gitu ya, sekedar cuman menyampaikan Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, ketika hal itu sudah kita rasakan, sepertinya ada sesuatu yang lain yang terjadi dalam kondisi kerohanianku. Itu kita mesti mawas diri, teman-teman. Di mana berarti kita sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Kekeringan rohani adalah di mana seseorang sedang menarik diri dari penyerahan total kepada Allah dan kini kembali hidup dikendalikan oleh dirinya sendiri. Fokusnya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia meninggalkan kasihnya mula-mula kepada Tuhan dan fokusnya hanya pada hal-hal yang sementara di dunia ini. Jadi, kekeringan rohani terjadi ketika seseorang menarik diri, di mana dulu dia secara penuh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lalu dia beralih, dia bukan lagi fokusnya kepada apa yang menyenangkan Tuhan, tetapi apa yang menyenangkan dirinya sendiri. Apa yang menjadi penyebab dari seseorang mengalami kekeringan rohani? Yang pertama adalah dosa. Dosa adalah akar dari manusia. Kita mengalami kekeringan rohani. Jadi ini merupakan dasar di mana
Apa yang menjadi penyebab kita mengalami kekeringan rohani? Dalam Yesaya 1 ayat 15 berkata, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi ini adalah gambaran ketika seseorang sedang ada dalam kondisi atau berada dalam keadaan hidup di dalam dosa. Hidupnya menikmati dosa. Itu adalah kondisi di mana keterikatan yang terjadi. Sehingga walaupun dan hal itu menjadi satu kejijikan di hadapan Allah. Dalam dosa, kita manusia, kita akan menjadi satu kondisi yang terpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah itulah yang membuat kita tidak lagi menjadi peka atau sensitif terhadap dosa. Kita tidak lagi memiliki satu semangat untuk memuji Tuhan, kita malas untuk berdoa, kita ogah-ogahan untuk beribadah, kita tidak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Kita tidak lagi memiliki satu kepekaan karena ada dosa yang ada dalam diri kita. Dosa itu adalah segala kenikmatan yang kita yang kita lakukan gitu ya untuk diri kita, dan itu sebenarnya tidak menyenangkan hati Allah. Dan ketika manusia sedang jatuh dalam dosa, dia diibaratkan ada seperti seekor serigala yang sedang menjilati makanan yang lezat, tapi di balik atau di dalam makanan yang lezat itu ada sebuah pisau gitu ya, yang dimana ketika dengan lezatnya serigala ini makan makanan makanan yang begitu enak ini, tanpa dia sadari ada pisau yang merusak atau merobek daripada lidahnya, dan pada akhirnya keluarlah darah dari tubuhnya, dan pada akhirnya dia kehilangan darah yang banyak, dan pada akhirnya mati. Demikianlah dengan gambaran kehidupan seseorang yang hidup dalam dosa. Dia begitu menikmati dosa dan tanpa dia sadari bahwa dia sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani, dan pada akhirnya rohaninya pun menjadi rohani yang mati di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, kehidupan dosa, hidup di dalam dosa ini tidak bisa kita eh, sepelekan. Ketika Tuhan Allah Roh Kudus menegur kita di dalam hati kita akan mungkin dosa-dosa yang kita miliki, atau keterikatan kita di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan Allah, mari kita boleh dapat bangkit melawan dosa itu sehingga tidak mengikat kita. Karena ketika kondisi kekeringan rohani itu terjadi, dosa menjadi satu dasar. Itu menjadi evaluasi bagi kita. Ketika kita merasa bahwa kita sedang mengalami kekeringan rohani, kita introspeksi, adakah kita sedang hidup di dalam dosa? Adakah dosa-dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Adakah dosa atau hal-hal yang mungkin bagi orang lain tidak terlihat, tetapi ada kesombongan, ada atau hal-hal lain yang ada di dalam diri kita yang kita biarkan itu hidup dan membuat kita mengalami kekeringan rohani. Nah, biarlah ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Apakah ada dosa atau pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang dengan sengaja kita biarkan hidup di dalam rohani kita, sehingga kita mengalami kekeringan rohani. Hal yang kedua adalah kekecewaan. Kekecewaan itu dialami oleh seseorang ketika dia melihat akan kehidupan saudara seiman lainnya. Ketika ini biasanya terjadi ketika seseorang itu adalah orang Kristen yang baru mau bertumbuh begitu ya, baru mau eh, aktif, dan ketika melihat kehidupan daripada sesama orang percaya, dia menjadi undur dan melihat mengapa kehidupan orang Kristen atau orang percaya itu demikian. Itu sebabnya keadaan kekeringan rohani itu bisa terjadi, bisa dialami oleh mereka yang mengalami kekecewaan. Atau hal lainnya yaitu mencintai dunia.
mencintai dunia. Teman-teman mencintai dunia itu maksudnya adalah bagaimana kita lebih mencintai hal-hal yang ada di dalam dunia ini dibanding kita mencintai Tuhan. Tuhan ingin agar kita mencintai Dia lebih dari segalanya. Inilah yang Tuhan inginkan. Di dalam Yohanes 1 ayat 15, apa sorry. Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika kita mengasihi dunia, mengasihi segala yang ada di dalam dunia ini, melebihi kita mengasihi daripada kasih kita kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Ketika kita atau teman-teman gitu ya pernah mengalami yang namanya jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta kepada lawan jenis gitu ya, pasti perasaan kita akan berkobar-kobar, akan semangat gitu ya. Lalu kita akan bisa menghalaukan segala rintangan untuk dapat kita menyenangkan apa yang pasangan kita begitu. Begitu juga gambarannya ketika kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari apa yang ada di dalam dunia ini, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika seorang mengalami kekeringan rohani, di mana dia mendahulukan hal-hal di dalam dunia ini, mungkin pekerjaannya, mungkin hobinya, mungkin kesenangan-kesenangan lainnya, atau mungkin keluarganya, lebih mencintai mereka dibandingkan mencintai Tuhan. Ketika ada mungkin kegiatan gitu ya, kegiatan di luar gitu, dia lebih mendahulukan hal-hal itu dibandingkan datang beribadah atau bersekutu. Ini gambarannya di mana ketika hal itu dibiarkan, itu terus menjadi satu kebiasaan dan kita menyepelekan hal itu, nggak apa-apa. Keadaan yang terjadi adalah seorang bisa mengalami kekeringan rohani. Ini adalah bagian dari penyebab mengapa seorang bisa mengalami kekeringan rohani. Adalah ketika dia membiarkan dirinya mencintai dunia ini lebih besar daripada mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai dunia, maka hal-hal di dalam dunia ini kita anggap lebih besar daripada kasih Tuhan yang besar. Padahal Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada kita. Ketika fokus kita lebih dulu kepada Allah, maka Allah akan menolong kita untuk semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika hal sebaliknya terjadi, ketika kita lebih mendahulukan dunia, lebih mendahulukan segala sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka kita akan lama-kelamaan yang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Kondisi yang kita alami adalah seperti jauh daripada Tuhan. Dan hal yang keempat adalah ketika disiplin rohani menjadi rutinitas. Ketika disiplin rohani menjadi rutinitas. Apa disiplin rohani? Disiplin rohani adalah ketika disiplin rohani itu berguna untuk membangun kerohanian kita. Apa saja disiplin rohani itu? Beribadah, bersekutu, membaca Alkitab, berdoa. Itu adalah bagian dari disiplin rohani. Yang mana disiplin rohani itu sekali lagi berguna untuk pertumbuhan rohani kita. Tetapi ketika disiplin rohani itu dilakukan terus hanya sebagai rutinitas, aku membaca Alkitab itu tidak ada lagi dasar atau motivasi yang benar, maka itu bisa menjadi penyebab dari kekeringan rohani. Ketika disiplin-disiplin rohani itu yang kita lakukan hanya seperti tampak dari luar itu baik, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang kalau kita tidak dasarkan pada motivasi yang benar atau pada
hal-hal yang benar, maka itu hanya bisa menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas yang kita lakukan sekedarnya. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kita, saya dan setiap kita, teman-teman. Adakah kita melakukan disiplin rohani bukan lagi suatu kerinduan kita, bahwa kita rindu melalui disiplin rohani kita dalam berdoa, bersaat teduh, itu menjadi satu hal yang membangun relasi kita dengan Tuhan. Ataukah selama ini kita melakukannya hanya sekedar rutinitas? Ya, bangun pagi, secara otomatis kita berdoa. Refleks gitu ya. Sudah rutin gitu ya. Tanpa kita datang bangun dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Atau kita bangun langsung secara otomatis bangun berdoa gitu ya. Tanpa lagi mengingat bahwa mengapa kita melakukannya. Atau bagaimana hati kita ketika kita melakukannya. Ketika hal itu terjadi berarti kita sudah melakukannya menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas yang tentunya ketika kita biarkan, hal itu bisa menjadi satu penyebab daripada kekeringan rohani. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini Rasul Paulus menggambarkan bagaimana keadaan kehidupan rohani kita di dalam dunia ini adalah seperti seorang yang sedang mengikuti gelanggang pertandingan, yang berusaha mendisiplin diri kita, fokus pada tujuan kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam gelanggang pertandingan iman kita masing-masing. Kita memiliki tantangan atau pergumulan masing-masing di dalam arena kita begitu ya, dalam perlombaan kita. Tapi mari kita menguasai diri kita, kita fokus pada apa yang ada di depan kita, itu garis finish. Kita mau bahwa kita mau mencapai garis finish. Jangan biarkan segala tantangan atau hal-hal yang kita lakukan itu hanya sekedar rutinitas sehingga kita tidak lagi kembali pada tujuan mengapa kita melakukannya. Kita tidak mau lagi seperti seorang petinju yang sembarang saja mukul, tapi kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk melatih tubuh dan ataupun kerohanian kita, di mana semuanya itu untuk membawa kita pada satu kemenangan pada akhirnya untuk mendapatkan mahkota abadi. Nah, teman-teman, ini menjadi satu peringatan juga bagi kita. Adakah kita melakukan setiap disiplin-disiplin rohani itu hanya untuk rutinitas ataukah sungguh-sungguh kita mau membangun kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kelima adalah kehilangan fokus. Kehilangan fokus di mana seringkali ketika kita melakukan segala hal di dalam kehidupan kita, beribadah, hal-hal di dalam hal-hal spiritual kita, untuk yang tadinya harusnya membangun kerohanian kita, fokusnya bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Di dalam Lukas 10 ayat 42, dalam Lukas pasal 10 ini digambarkan Maria dan Marta. Maria sibuk di dapur, tetapi Marta duduk. Marta sibuk di dapur, sedangkan Maria berada di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Teman-teman, dua orang bersaudara ini, mereka mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana dia ingin agar Marta itu juga bisa memilih yang terbaik. Seperti apa yang telah Maria pilih. Dalam Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu hal yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Di di Maria dan Marta sama-sama punya motivasi untuk mau menyambut Tuhan Yesus. Tetapi bagi Marta, dia hanya sibuk pada apa yang dia ingin berikan, fokusnya pada apa yang dia ingin sajikan kepada Yesus. Tetapi kalau Maria, dia memberikan dirinya untuk mendengarkan perkataan atau pengajaran Tuhan Yesus. Ini gambarannya adalah ketika kita kehilangan fokus, kita mau memberikan kepada Tuhan, kita sibuk, kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita. Kita dengan segala talenta yang Tuhan berikan, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi fokus kita dalam kesibukan itu kita tidak lagi hadir mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita kehilangan fokus bukan lagi pada intinya, di mana membangun relasi kita dengan Tuhan, tapi hanya kelelahan yang kita alami itu menjadi satu penyebab dari kekeringan rohani. Nah, ini menjadi penyebab-penyebab seseorang mengalami kekeringan rohani. Adakah salah satu dari penyebab ini yang kita alami dan rasakan? Mungkin kita sedang hidup dalam dosa. Mungkin ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Atau kita mengalami kekecewaan terhadap sama orang percaya. Atau saat ini kita sedang lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Atau kita kehilangan fokus arah tujuan. Segala yang kita lakukan, kita lelah, mungkin tanpa kita sadari, kita ingin memuliakan diri kita sendiri. Atau kita ingin orang lain bisa memuji apa yang kita lakukan. Kita tidak lagi memuliakan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak lagi di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita, di tengah-tengah segala rutinitas setiap hari yang kita lakukan, kesibukan kita di dalam pekerjaan kita atau di dalam studi kita tidak mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Kita tidak lagi fokus bersama dengan Tuhan. Atau kita melakukan segala disiplin rohani kita hanya sebagai rutinitas. Ketika hal-hal ini kita alami, ketika hal-hal ini terjadi dalam hidup kita, teman-teman, itu artinya menjadi salah satu penyebab mengapa dehidrasi atau kekeringan rohani itu bisa kita alami dan rasakan. Kalau kita sudah mendiagnosa diri kita, oh ini nih yang menjadi penyebab bagi saya mengalami kekeringan rohani. Kalau gitu, gimana caranya? Gimana kita cara mengatasi yang namanya kekeringan rohani? Tadi saya katakan tidak ada seorang pun yang bisa lewat atau kebal akan yang namanya dehidrasi rohani. Tidak ada seorang pun yang bisa tidak mengalami hal demikian. Setiap orang, baik itu mereka sedang aktif melayani ataupun mereka tidak, seorang yang jemaat biasa ataupun seorang rohaniawan sekalipun bisa juga mengalami namanya dehidrasi rohani. Tapi bagaimana kita mengalaminya, mengatasinya? Cara mengatasi yang pertama adalah kembali kepada Allah. Ini adalah sumber kekuatan. Ini ada sumber daya yang utama yang ada di dalam diri kita, sumber air hidup itu. Kembali kepada Dia. Yesus berkata, "Akulah air hidup." Dialah sumber untuk memuaskan segala dahaga-dahaga kita. Ketika kita sedang mengalami kekeringan rohani, kita menyadari akan hal itu, nggak ada cara lain, teman-teman. Caranya adalah kembali kepada Allah. Jujur di hadapannya, utarakan, sampaikan apa yang kita alami dan rasakan. Ketika mungkin kita sedang terikat akan dosa, kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan tolonglah aku." Atau mungkin kita kehilangan fokus akan arah hidup kita. Kita datang kepada Dia, jujur kepadanya, mengungkapkan segala apa yang kita alami dan rasakan. Mungkin kita mengalami kekecewaan, kita juga serahkan kepada Dia, kita ceritakan, kita sampaikan kepada Dia, kembali kepada Tuhan. Ini menjadi cara yang dasar dan yang utama. Mungkin banyak orang di luar sana yang mengatakan kalau ketika kita mengatasi yang namanya kejenuhan dalam hidup kita, oh mungkin kita bisa melakukan refreshing atau apa. Hal itu sementara adanya. Ketika mungkin kita sedang
mengalami dan mendiagnosa diri kita, oh ya kita sedang mengalami kekeringan rohani, inilah penyebabnya. Lalu kita berusaha dengan cara kita mengatasinya, mungkin dengan cara-cara yang ada di dalam dunia ini gitu ya. Mungkin dengan cara membaca buku-buku dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa mengatasi sumber daripada masalah kita. Karena sumber untuk mengatasi semua itu adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Yesus Kristus yang adalah air hidup itu, yang mengatakan bahwa bagi setiap kita yang letih lesu, berbeban berat, kembali datang kepadanya. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 pun berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini menjadi janji dan pengharapan bahwa setiap kita yang letih lesu, ketika kita berbeban berat, ketika kita merasa kita tidak lagi berdaya, dalam kondisi kerohanian yang begitu rapuh sekalipun, kita menantikan Tuhan. Kita kembali kepada Allah dan Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Mari teman-teman, tidak ada cara lain. Kembali kepada Tuhan. Luangkan waktu, jangan sampai kita membiarkan kekeringan rohani itu terjadi pada diri kita semakin hari semakin lama. Ketika Tuhan memberikan kita satu undangan, teguran, peringatan, yuk kembali kepada Dia. Dan yang kedua, selain kita kembali kepada Allah, kita tetap berpegang pada janjinya. Janji bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, janji bahwa Dia setia adanya, janji bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita, atau Dia mengizinkan kita bergumul, tapi Dia juga memberikan kita kekuatan melewatinya. Itu janji-janji Allah bagi kita. Tadi saya katakan di awal bahwa kondisi keadaan seorang mengalami kekeringan rohani adalah di mana ketika dia merasa dia sendirian, dia bergumul, dia jauh daripada Tuhan. Tetapi bagi orang yang untuk dapat mengatasi kekeringan rohani ini, kita dapat berpegang pada janji Tuhan, di mana kita kembali mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pergumulan seberat apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada untuk kita, akan menolong kita dan memampukan kita melewatinya. Ini cara kita untuk mengatasi. Kita kembali kepada Allah, kita ungkapkan segala keadaan kita, jujur apa adanya di hadapan Tuhan, kelemahan kita tetap mengingat akan janjinya. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah sharing. Ketika kita merasa bahwa udah nggak sanggup nih, butuh butuh teman, butuh untuk dikeluarkan beban-beban supaya kita tidak makin larut dalam kekeringan rohani. Kita sharing kepada rohaniawan gitu ya, kepada hamba-hamba Tuhan, mungkin di komisi ada pemimpin komisi, atau kepada orang-orang yang kita anggap mereka adalah saudara seiman yang dewasa, yang memiliki keteladanan hidup. Kita dapat sharingkan pergumulan kita. Mungkin mereka juga pernah melewati hal yang sama yang pernah kita lewati, dan kita bisa diberikan masukan bagaimana kita diberikan kekuatan, dan kita memiliki juga komunitas yang sehat, di mana komunitas persekutuan itu menjadi wadah bagi kita untuk kembali boleh bangkit sehingga kita tidak mengalami kekeringan rohani. Kita punya teman-teman, komunitas, support system kita yang terus mengingatkan kita untuk bangkit dan bangkit lagi. Ketika kelemahan, kita merasa bahwa kita sedang rohaninya turun, atau kita mengalami kekeringan rohani, jangan biarkan itu. Tapi mari kita terus bangkit dan bergabung dengan komunitas yang sehat, yang bisa membangun kerohanian kita, di mana selain sharing dan memiliki komunitas yang sehat, itu membawa kita untuk saling juga didoakan satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, ini tiga cara untuk mengatasinya. Kembali kepada Allah, tetap berpegang pada janjinya, dan sharing kan pada rohaniawan atau saudara seiman yang teman-teman anggap itu ada mereka yang dewasa secara rohani, begitu ya. Bukan mereka yang
apa yang gampang untuk menceritakan permasalahan kita, tetapi justru mereka yang dewasa rohani yang bisa memberikan kita masukan, yang bisa mendoakan kita, itu sangat sangat berharga dan itu sangat baik adanya, sehingga dalam kondisi kerohanian kita yang kering itu kita boleh dapat masukan, kita dapat kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap bergabung dengan komunitas, jangan malah menjauh, tapi mari tetap bergabung pada komunitas untuk membangun dan mengatasi keadaan rohani kita yang rapuh atau keadaan rohani kita yang kering. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, dehidrasi rohani itu dapat dialami oleh siapapun. Kalau fisik kita itu dehidrasi, haus gitu ya, kita butuh air untuk menyegarkan, kita butuh kekuatan dari luar untuk masuk ke dalam diri kita. Dan kondisi rohani yang ada dalam diri kita pun adalah kita harus dapat ketika mengalami dehidrasi, kita dapat selesaikan dengan sesuatu yang dari luar, yaitu kekuatan daripada Allah. Kita tahu bahwa kita menjalani hidup ini hanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kondisi yang kering karena Tuhan sedang juga memproses kita untuk bisa dapat semakin dekat dengan Dia. Kiranya melalui materi pada malam hari ini boleh membawa kita untuk saling menyadari dan tidak membiarkan diri kita larut di dalam kondisi rohani yang kering. Demikian materi saya pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing bagaimana kondisi kerohanian yang pernah dialami, yang kering, yang pernah dialami dan bisa menjadi berkat bagi kita. Ada yang mau sharing atau mau diskusi? Disilakan. Apakah ada? Atau adakah yang pernah mengalami lalu memiliki mungkin cara gitu ya supaya bisa berbagian untuk kita gitu ya supaya kita bisa sama-sama tahu dan kita bisa sama-sama oh ya ini bisa kita lakukan ke depannya begitu. Apakah ada? Ya, Owen? Contoh, boleh Ya. nanya kah contoh? Oh, silakan, Owen. Tadi kan ada yang bahas rutinitas rohani ya contohnya. Kenapa, Wan? Agak keras suaramu, Wan. Tadi kan ada yang bahas rutinitas rohani kan. Mm-mm. Nah, itu misalnya yang tadi berdoa atau renungan gitu ya. Terus sudah kayak jadi rutinitas lah, sudah jadi kebiasaan lah. Itu bagaimana sih cara agar misalnya kita berdoa atau kita renungan itu tetap eh, rindu gitu. Kita tetap rindu renungan, terus tetap sungguh-sungguh, bukan bukan hanya rutinitas atau kebiasaan gitu. Mm-mm. Kira-kira Baik ya. bagaimana caranya, Cun? Iya, Mm. terima kasih. Oke. Mungkin ada yang punya pengalaman bisa berbagi sebelum saya jawab. Apakah ada teman-teman yang pernah mengalami dan ini loh yang dilakukan? Apakah ada? Mungkin Ini contoh aku yang kali saja. ya. Hmm. em, Tadi Owen nanyanya tentang ini ya, apa rutinitas rohani kan ya? Ya. Gimana supaya bisa nikmati? Nah, ya karena kan aku dan Janto Marlin juga, kami kan orang-orang yang selalu nggak bisa lari gitu. Maksudnya mungkin kalian bisa lari dari apa? Dari aktivitas rohani ya di gereja, tapi aku kayak contoh Marlin atau contoh Poppy atau hamba Tuhan full time kan kami tidak bisa lari kan. Maksudnya ini adalah panggilan dan juga kewajiban sebagai orang Kristen, tapi plus ini pekerjaan kami gitu. Nah, saya pun pasti pernah ngalamin itu.
Nah, apa yang saya lakukan gitu ketika keringan rohani itu datang dengan rutinitas yang menjenuhkan, tapi gimana bisa menikmati Tuhan? Kalau saya sih, ini pengalaman pribadi ya, setiap orang bisa beda. Tapi kalau em, saya akan apa adanya gitu ke Tuhan. Maksudnya saya akan menganggap Tuhan itu sebagai teman yang bisa saya cari. Nah, biasanya kalau kerinduan untuk berdoa, mungkin karena rutinitas selalu berdoa, baca Alkitab gitu-gitu, yang saya lakukan mungkin saya ganti gitu cara saya berelasi dengan Tuhan. Mungkin kalau biasanya kan kita berelasi dengan Tuhan tutup mata, lipat tangan gitu, tuh monotonnya seperti itu gitu. Tapi terkadang tuh nggak mampu gitu. Terkadang kalau kita lagi dalam keadaan down, kita nggak mampu untuk eh, posisi berdoa yang seperti kebanyakan orang yang normal gitu. Yang saya lakukan itu adalah biasanya saya hanya duduk di atas tempat tidur atau di meja belajar. Kemudian saya apa ya berpikir bahwa Tuhan tuh ada di depan saya gitu. Jadi main visualisasi gitu. Saya bervisualisasi Tuhan tuh ada di depan saya dan saya bercerita. Saya bercerita buka suara, bercerita kayak ngobrol sama Tuhan. Atau kalau misalnya seandainya nggak bisa berdoa, yang saya lakukan adalah menangis. Jadi dengan nangis, tapi dengan pikiran bahwa ada Tuhan di depan saya gitu. Ada Tuhan di depan saya. Jadi itu termasuk dalam doa gitu. Karena doa itu bukan hanya tentang yang kita tahu lipat tangan, tutup mata, terus kita berdoa. Bukan hanya tentang itu, tapi ketika kita bisa, kan firman Tuhan kan juga bilang kan, Tuhan tuh mengerti setiap tetesan air mata, bahkan setiap bahasa Tuhan tuh mengerti gitu. Jadi mungkin itu yang aku lakukan gitu, karena dan itu harus dipaksa sih, dalam arti dipaksa kita nggak harus pakai cara monoton biasanya, tapi kita bisa menemukan cara lain gitu, supaya relasi dengan Tuhan tuh nggak hilang. Maksudnya tetap berdoa, tapi mungkin dengan cara lain. Misalnya ketika dalam titik rendah, menangis, tapi dengan pemikiran bahwa ketika saya menangis tuh ada Tuhan di depan saya, Tuhan mengerti kenapa saya menangis, meskipun saya nggak ngomong gitu. Tuhan tahu kenapa saya nggak bisa bicara, Tuhan tuh ngerti. Jadi, karena Tuhan tuh mengerti suara apa isi hati kita tuh Tuhan mengerti. Jadi mungkin itu sih yang saya lakukan kalau tentang berdoa, dan itu menolong sih kalau buat saya pribadi, itu sangat menolong merilis stres yang mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau tulis. Doanya tuh ditulis di buku atau hal-hal seperti itu. Dan itu secara kalau saya pengalaman saya pribadi, Tuhan akan memampukan saya untuk tetap melakukan rutinitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan gitu. Meskipun ada di dalam titik rendah. Tapi Tuhan akan memberikan kemampuan itu karena saya datang ke Tuhan meskipun datangnya itu dengan hanya menangis. Tapi saya tahu Tuhan mengerti. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Contoh. Oke, thank you sharingnya. Oke, ada lagi nggak yang pernah mengalami hal itu? Apakah ada? Iya. Em, Seringkali ketika kita sudah secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama untuk melakukan hal-hal spiritual kita gitu ya, seperti baca bersaat teduh lah, anggaplah bersaat teduh. Seringkali anggapan bahwa bersaat teduh yang baik itu adalah saat pagi hari, seperti ketika Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga pada pagi hari menyepi begitu ya. Tapi ketika saya membaca satu buku tentang Sacred Rhythms gitu ya, bagaimana keadaan relasi manusia dengan Tuhan, sebenarnya kita jangan memakai patokan ketika ada orang berkata bahwa bersaat teduh yang baik itu atau benar itu adalah ketika pagi hari. Setiap kita punya waktu-waktu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi mungkin ketika kita Owen gitu ya sudah mengalami, kok saya baca Alkitab sepertinya hanya seperti rutin, kayaknya kalau baca Alkitab nggak baca Alkitab itu seperti ada yang kayak biasa aja gitu ya ketika baca Alkitab, atau kayak wajib gitu ya. Mari kita ganti. Mungkin kita punya waktu yang terbaik yang menjadi membangun kerohanian kita. Jadi itu variasikan. Karena kita sudah tahu bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Itu yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengubah gitu ya. Kita mencari cara secara kreatif apa sih yang bisa kita lakukan. Kalau itu berkaitan dengan membaca Alkitab mungkin pagi hari itu ya, apalagi mungkin kita habis begadang gitu ya, ngerjain tugas terus bangun pagi, wah
sebagai seorang anak Tuhan kita bersaat teduh. Jadi kayak hanya sebagai kewajiban gitu ya untuk kita kalau kita nggak saat teduh nanti kenapa-kenapa nih sepanjang hari. Seringkali ada orang Kristen yang demikian. Tapi tidak lagi mendasari dengan satu relasi dengan Tuhan. Ya, jadi ketika bangun pagi baca Alkitab cuma sekedarnya aja, nggak ada sesuatu makna lagi. Jadi ketika mungkin kita sadar, oh kita ada tugas sepanjang malam, ya kita cari hari yang dalam satu hari itu waktu yang terbaik di mana itu menjadi satu pembangunan relasi kita dengan Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang juga saya sering kali lakukan gitu ya. Kalau misalnya selama ini saat teduhnya pagi ya, karena saya mungkin orang malam gitu. Jadi pagi-pagi tuh masih ngantuk gitu ya, belum on begitu. Saya ganti, tidak lagi pagi hari gitu ya. Ada waktu di mana malam hari yang bagi saya itu adalah waktu terbaik, ya saya gunakan itu saya ganti. Jadi itu yang cara saya kalau saya pribadi gitu ya, mengganti waktu sehingga itu tidak lagi menjadi satu mengikuti standar umum gitu ya, tapi untuk membangun relasi saya dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah ya kita datang kepada Tuhan gitu ya. Kalau misalnya apa yang kamu rasakan gitu ya, dengan jujur di hadapan Tuhan ketika mungkin Tuhan kenapa ya dengan saya gitu ya. Seperti contoh Elsa tadi ngomong gitu, Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh kok. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti keadaan kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Kita hanya datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Tuhan Engkau tahu apa yang sedang aku alami. Tuhan Engkau tahu sedang kondisi rohaniku. Aku mohon Engkau pulihkan aku. Aku merindukan Engkau di dalam hidup. Katakan kerinduan hati kita kepada Tuhan, maka Dia akan berkarya dengan caranya gitu ya. Dengan caranya Tuhan akan berkarya dalam hidup kita sehingga relasi kita dengan Tuhan tuh kembali hangat gitu ya. Mungkin selama ini doa kita hanya sekedar formalitas gitu ya. Ya untuk makan, untuk bangun tidur, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi tidak lagi pada satu relasi kita dengan Tuhan. Jadi ya itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Ya kita terbuka di hadapan Tuhan, ungkapkan secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, bukan 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 datang kepada Tuhan hanya Tuhan tolonglah aku untuk menjalani hari ini, atau kita Tuhan berkatilah makananku, Tuhan tolonglah tidurku malam ini. Tapi mari ambil waktu untuk kembali lagi memulihkan relasi kita dengan Tuhan, atau eh, apa terbuka di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita bisa juga, kalau saya biasanya dengarkan lagu pujian-pujian rohani. Itu juga bisa kembali memulihkan atau kembali melalui pujian bisa apa ya, dengan relasi kita dengan Tuhan kembali seperti mendapat siraman air begitu di tengah-tengah keadaan yang kita sendiri pun sulit mungkin untuk mengungkapkan apa yang sedang kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, ketika mungkin dengan lagu rohani itu pun kita kembali diingatkan atau mendapatkan kekuatan, itu cara yang bisa kita lakukan, dan itu juga yang biasa saya praktekkan gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau sejauh ini aja yang bisa saya sharingkan apa yang saya lakukan gitu ya. Karena tiap orang pastinya berbeda caranya masing-masing. Mari kita mau berdoa ya mengakhiri eh, Zoom meeting kita atau materi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli akan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami semakin mengenal-Mu hari demi hari, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada, dan kami mau mengenal-Mu melalui kebenaran firman-Mu dan dalam relasi kami dengan Engkau. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang akan memimpin kami dalam waktu-waktu yang akan kami lalui ke depan. Biarlah relasi kami dengan Engkau semakin bertumbuh dan semakin hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak tenggelam akan kenikmatan dunia ini, tetapi kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolonglah kami, didikanlah kami yang sedang mungkin mengalami kekeringan rohani. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, karena
setiap orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan baru yang Tuhan akan berikan untuk kami. Oleh sebab Tuhan, kami mohon ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang akan tolong kami mendapatkan kekuatan baru untuk dapat menapaki waktu bersama dengan Tuhan. Di doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa bersyukur. Amin.